bagaimana mewujudkan keikhlasan dan betapa agungnya keikhlasan. Ikhlas artinya mengharapkan ridha Allah dan pahalanya dalam beramal. Ikhlas artinya seorang muslim, seorang hamba melaksanakan suatu amal semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk mengharap pahala di sisi Allah dan ridha dari Allah Ta'ala. Kebalikan dari ikhlas adalah syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jika seorang beramal supaya dilihat manusia, dia beramal untuk disaksikan, dilihat oleh manusia, atau dia beramal saleh apapun untuk didengar oleh manusia, untuk dikagumi, untuk dipuji, atau untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka ini adalah kebalikan dari ikhlas. Nah, tentang keagungan ikhlas ini, bahwa ini adalah kunci keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Di kunci keselamatan, pokok keselamatan adalah ikhlas untuk Allah SWT, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama untuk Allah SWT. Dan ini adalah seruan para rasul. Semua nabi dan rasul diutus Allah untuk menyeru kaumnya agar memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Ta'ala SWT. Karena mereka tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beramal kecuali ditujukan untuk mengharap ridha Allah Ta'ala. Ikhlas adalah seruan nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlishina lahu-d-din, dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan untuknya semata. Nah, tentang kebalikan dari ikhlas, tentang dahsyatnya atau bahaya besar dari riya, sum'ah ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih, disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga Sunan An-Nasa'i. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuqda bihim yaum al-qiyamah thalatha." Yang pertama kali divonis atau diputuskan perkaranya pada hari kiamat tiga macam orang. Yang pertama adalah seorang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya, mempelajari ilmu syar'i sampai seorang menjadi seorang alim dan mengajarkan ilmu tersebut, serta mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, orang ini di hari kiamat, di pengadilan hari kiamat, Allah mengingatkan hambanya ini tentang nikmatnya, dan hamba ini mengakui nikmat-nikmat Allah. Setelah itu Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan padamu? Hamba ini menjawab, ya Allah, aku pergunakan nikmatku untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya karena Engkau. Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya karena Engkau. Aku menghafal Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya karena Engkau. Allah menjawab, engkau berdusta. Engkau tidaklah melakukan itu kecuali supaya disebut sebagai seorang alim, seorang yang berilmu. Dan engkau mempelajari Al-Quran, menghafal Quran supaya disebut seorang qari, ahli Quran. Dan itu telah disebut di dunia. Engkau telah disebut-sebut sebagai alim dan qari. Maka tidak ada bagianmu di sini kecuali neraka. Maka malaikat diperintahkan untuk menyeret orang ini di atas mukanya, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Yang kedua adalah seorang yang diberi Allah kekayaan, diberi harta, kekayaan yang melimpah, dan dia belanjakan harta itu di jalan-jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Nah, di hari kiamat kelak, ini Nabi bercerita nanti di hari kiamat Allah bertanya, Allah mengingatkan hamba ini akan nikmat
nikmatnya. Dan hamba itu mengingat serta mengakui nikmat Allah. Lalu Allah bertanya, "Lantas untuk apa engkau gunakan nikmat yang aku berikan?" Dia menjawab, "Ya Allah, aku infakkan, aku belanjakan harta yang kau berikan itu di jalan-jalan yang kau cintai." Harta yang melimpah itu semuanya dibelanjakan atau sebagian besar dibelanjakan di jalan-jalan yang diridhoi dan dicintai Allah. Aku belanjakan hartaku di jalan-jalan yang kau cintai karena engkau, ya Allah. Ini karena mengharap ridho. Allah menjawab, engkau berdusta. Engkau berdusta. Engkau tidaklah melakukan hal itu kecuali agar disebut sebagai seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Dan itu telah disebut. Itu telah disebut. Yani manusia telah menyebutmu sebagai seorang dermawan. Maka tidak ada bagian di sini, bagian tubuh kecuali neraka. Kemudian malaikat disuruh untuk menyeret orang ini sehingga menyeret di atas mukanya kemudian dilemparkan ke neraka. Nauzubillah minallah. Yang ketiga adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Berjuang, berjihad sampai gugur, sampai syahid. Di hari kiamat orang ini ditanya, ya Allah, diingatkan akan nikmat-nikmatnya dan dia mengingat nikmat Allah tersebut, mengakui nikmat Allah. Kemudian ditanya, ya Allah, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia menjawab, ya Allah, aku berjihad di jalanmu sehingga gugur, sehingga syahid. Allah menjawab, engkau berdusta. Engkau tidaklah melakukan itu kecuali supaya disebut oleh manusia sebagai seorang pemberani. Seorang pemberani, juang. Dan itu telah disebut-sebut di dunia. Maka tidak ada bagian di sini kecuali neraka. Maka dia diseret di atas mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam, kemudian dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Hadis riwayat Muslim dan juga An-Nasa'i. Nah, amal yang dilakukan ketiga orang ini, amalnya, amal yang saleh atau bukan? Amal saleh. Ya. Jadi amalnya tidak keliru, amal yang saleh. Tapi apa yang keliru? Apa yang tidak benar pada tiga orang ini? Niatnya, ya. Amalnya sudah bagus, mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Ini amal yang besar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah seorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini amal yang luar biasa. Dia mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Amal soleh yang besar. Yang kedua, seorang yang berinfak di jalan-jalan Allah. Seorang yang diberi kekayaan, kaya raya, Allah lapangkan rezekinya, kaya raya, dan digunakan harta itu di jalan-jalan kebaikan. Untuk dakwah, untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, untuk kebaikan, fisabilillah. Ini amal yang luar biasa. Amal soleh yang besar, yang luar biasa. Yang ketiga apalagi? Berjihad di jalan Allah hingga gugur sebagai syahid. Ini amal yang luar biasa. Tapi kenapa tiga orang ini tidak menuai pahala? Kenapa tiga orang yang telah beramal soleh susah payah, ya? Telah beramal soleh susah payah, dan ini amal yang besar, bukan amal yang kecil, tapi tidak mendapat pahala sedikit pun, malah dicampakkan ke dalam neraka. Apa yang keliru pada tiga orang ini? Niat dalam hatinya. Jadi amalnya tidak keliru, amalnya sudah bagus, sudah benar, sesuai syariat, sesuai sunnah. Yang keliru adalah di dalam hatinya, yaitu niatnya, motivasi dia beramal soleh tadi. Bukan karena mengharap pahala Allah dan ridhonya, tapi mengharap menginginkan pujian atau penilaian, sanjungan dari manusia. Jadi motivasi yang menggerakkannya yang keliru. Amalnya sudah benar, sudah bagus, tidak keliru amalnya. Yang keliru niat yang tersembunyi di dalam hati, dan Allah menghisab hati. Allah menyorot itu. Allah tidak tertipu. Allah tidak menerima amal saleh kecuali yang dilakukan murni karena Allah, dengan niat yang ikhlas. Ikhlas artinya murni, murni untuk Allah, tidak tercampur kepentingan pribadi, kepentingan duniawi, sanjungan, kedudukan, kehormatan, tidak tercampur itu semua. Jadi ini salah satu syarat diterimanya amal soleh adalah amal itu dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Mubarak berkata, "Rubba amalin saghir tukabbiruhu niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah." Boleh jadi
ada amal yang besar, tapi jadi kecil. Amal itu jadi kecil karena niatnya, jadi remeh, jadi tidak bernilai karena niatnya. Dan bisa jadi ada amal yang kecil, amal sederhana, mungkin infak 10.000 atau melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk menuntut ilmu, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, atau tersenyum kepada saudaranya, atau menyampaikan kata-kata yang baik, nasihat, kata-kata yang baik. Ada amal yang kecil tapi menjadi besar karena niatnya. Karena niat ikhlas karena Allah, maka amal itu besar. Ya. Sebaliknya amal yang besar karena niatnya keliru jadi kecil, jadi tidak berbobot. Ya. Ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang menyingkirkan kayu yang melintangi jalan. Ya. Dia masuk surga karena ketika dia berjalan dia melihat ada kayu yang menghalangi jalan manusia, maka disingkirkan kayu itu. Ya. Kayu yang menghalangi itu diketepikan, disingkirkan. Dia melakukan ikhlas karena Allah. Nah karena itu dia masuk surga. Ya. Karena amal yang ringan ini dia masuk surga. Karena dia ketika melakukan amal ini mungkin tidak ada orang yang lihat. Ketika dia melakukan amal ini tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah. Nah dia singkirkan kayu yang melintangi tadi karena Allah, karena mengharap pahala Allah. Singkirkan, diketepikan, ya, diketepikan. Maka Allah mensyukurinya dan dia masuk surga. Juga Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu hari datang kepadaku seorang pengemis perempuan, seorang ibu dengan 2 anak perempuan yang masih kecil. Datang ke rumahku meminta sesuatu. Dan mengemis ini terlarang dalam Islam kecuali karena terpaksa. Kalau memang seorang itu terpaksa tidak mendapati sesuatu, boleh meminta, tidak terlarang. Dan kebetulan di rumah Aisyah ketika itu cuma ada 3 butir kurma. Ini lihat rumah tangga Nabi SAW tidak ada persediaan sembako, persediaan roti, persediaan makanan kecuali 3 butir kurma. Ini menunjukkan zuhudnya rumah tangga Nabi SAW. Dan ini sekaligus menunjukkan kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di rumahnya dia mencari-cari makanan. Kalau ada uang dahulu. Ya. Seandainya ada uang, dirham atau apa, uang yang lebih didahulukan karena itu lebih bermanfaat. Tapi di rumah Aisyah tidak ada uang sepeser pun, tidak ada uang meskipun 1 dirham. Dia mencari makanan di dapur. Ya. Apa yang bisa diberikan? Ya. Tidak mendapati kecuali 3 butir kurma saja. Dan 3 butir kurma ini semuanya diserahkan, diberikan oleh Aisyah pada perempuan tadi. Ini menunjukkan apa? Kedermawanan Aisyah. Diberikan semuanya pada perempuan tadi. Nah maka dibagi 3, maka anaknya dikasih satu-satu, ibunya 1. Ya. Nah karena kedua anak ini lapar, ya, begitu di tangannya ada 1 kurma, langsung ditelan, dimasukkan dan habis. Ibunya belum memasukkan kurma yang di tangan anaknya sudah habis. Maka anaknya melengket. Kedua anak itu minta lagi 1 kurma yang di tangan ibunya. Nah ibu yang sudah hampir menelan kurma ini, iba, kasihan dia anak perempuan yang masih kecil dan mungkin lapar. Kurma yang dia miliki itu dibagi 2, diberikan kepada anak-anak, masing-masing diberikan kepada anak. Setelah itu dia berlalu, berterima kasih dan berlalu. Nah setelah Nabi SAW pulang ke rumah, Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Tadi ada perempuan berbuat begini. Maka Nabi bersabda SAW, sesungguhnya Allah telah menjamin bagi perempuan itu surga karena apa yang dia perbuat. Allah membalas kebaikan perempuan tadi, kebaikan seorang ibu itu dengan surga. Apa kebaikan? Dia memberikan kurma yang dia miliki untuk anaknya dengan ikhlas karena Allah. Itu ya. Dengan kebaikan yang kecil, infak yang kecil, sedekah yang kecil, maka Allah membalasnya dengan surga. Jadi terkadang ada amal yang kecil, yang ringan, tapi dibalas surga kan? Karena Allah mengetahui kemurnian niatnya, ketulusannya. Ya. Jika kadang amal yang kecil dibalas surga, dan kadang ada amal soleh yang besar dibalas neraka. Ya. Amal soleh yang besar justru dibalas neraka karena niatnya yang rusak. Ya. Amal soleh yang kecil dibalas dengan surga karena apa? Niatnya yang ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas ini kunci keselamatan. Kunci
keridhaan Allah Ta'ala, dan kunci diterimanya amal saleh. Ikhlas karena Allah. Nah, sekarang bagaimana untuk mewujudkan ikhlas ini? Ya, bagaimana caranya untuk mewujudkan ikhlas ini? Yang pertama, ya, dan ikhlas ini bukan hal yang ringan, teman-teman sekalian. Jangan disangka ikhlas ini ringan atau mudah diwujudkan. Tidak mudah. Ya. Karena kenapa? Karena tabiat jiwa manusia itu, tabiat jiwa seluruh manusia itu ingin terkenal, ingin terkesohor, ya, tenar, ingin terkenal, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dipuji, ingin dimuliakan. Itu tabiat jiwa manusia. Tabiat jiwa seperti itu, ya. Senang kalau dipuji, ya. Gembira, senang kalau dipuji, gembira kalau dikagumi dan sebagainya. Nah, karena tabiat jiwa seperti itu, sehingga ketika dia beramal soleh, karena terbawa oleh tabiatnya, ya. Ketika dia beramal soleh, terbawa oleh tabiatnya, sehingga bukan karena Allah lagi, tapi karena jiwanya, untuk memuaskan jiwanya, ya, supaya dipuji, dikagumi, dan sebagainya. Jadi mewujudkan ikhlas bukan hal yang gampang, butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh ilmu, ya. Karena ilmu segala-galanya, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya. Sekarang bagaimana caranya untuk mewujudkan keikhlasan itu? Nah, yang pertama adalah mengenal Allah Ta'ala, atau ma'rifatullah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, mengenal keagungan Allah Ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah, sehingga seorang muslim yang menyadari dalam hatinya, jadi merasakan dalam hatinya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu bahwa alam semesta ini milik Allah. Di tangan Allah semua kebaikan, ya. Di tangan Allah semua kebaikan. Jadi dia meyakini bahwa rizki, keselamatan, kebahagiaan, semua kebaikan itu di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan manusia. Jadi langit dan bumi milik Allah, ya. Udara yang kita hidup milik Allah, rizki seluruhnya dari Allah, keselamatan dari Allah, ya. Jadi hidup kita ini sepenuhnya sangat tergantung kepada Allah. Hidup kita ini bisa berlangsung karena pemberian Allah, karena kebaikan Allah. Jadi bukan cuma langit dan bumi milik Allah, ya. Akhirat juga milik Allah, ya. Nah, kalau seorang meyakini bahwa segala-galanya itu milik Allah dan semua kebaikan itu hanya Allah yang mampu memberinya, dialah an-nafi' wad-dhar, an-nafi' wad-dhar. Hanya Allah satu-satunya yang mampu memberi manfaat, dan hanya Dia satu-satunya yang mampu memberi mudarat atau menyingkapkan mudarat. Sedangkan manusia tidak memiliki itu sedikit pun. Seorang muslim yang meyakini keagungan Allah, dia tahu, dia sadar bahwa hidupnya tergantung pada Allah. Hidup dan matinya tergantung Allah. Sehat dan sakitnya tergantung Allah. Selamat dan celakanya tergantung Allah Ta'ala. Sedangkan manusia tidak mampu memberi keselamatan atau mencelakakan. Manusia tidak mampu memberi rizki, meskipun sekelumit, ya. Manusia tidak mampu memberi rizki. Manusia tidak mampu memberi kesehatan, tidak mampu memberi keselamatan. Nah, kalau manusia tidak mampu memberi sesuatu manfaat, untuk apa kalau manusia memuji? Ya? Pujian itu untuk apa? Ya? Ini. Jadi pujian manusia, pujian sekian ribu manusia tidak memberi manfaat sedikit pun. Tidak menambah rizkinya, tidak menambah panjang umurnya, tidak menambah kesehatannya, tidak menambah sedikit pun. Di pujian, sanjungan manusia tidak menambah kebaikan, tidak bisa menambah kebaikan. Sebaliknya, celaan manusia, celaan, ketidaksukaan, kebencian manusia tidak mengurangi secuil pun. Ya, tapi kalau seorang itu dia istiqomah, dia pegang syariat Allah dengan istiqomah, sehingga orang-orang di kampung semua membenci. Ya. Terus orang yang karena dia pegang syariat, maka dia dibenci, dimusuhi oleh orang sekota, bahkan senegeri. Dibenci oleh orang satu negeri. Nah, kebencian orang satu negeri itu apakah bisa mengurangi umurnya? Bisa mengurangi umurnya satu hari? Tidak. Bisa mengurangi rizkinya sedikit? Tidak. Bisa mengurangi kesehatannya? Tidak. Jadi
kebencian, celaan manusia tidak mampu memberi mudarat, menimpakan mudarat kepada seseorang. Atau sebaliknya, kecintaan, kekaguman, pujian manusia tidak menambah sedikit. Jadi ini yang harus kita sadari. Jadi makhluk ini, manusia, tidak mampu memberi manfaat atau mudarat sedikit. Semua urusan di tangan, semua itu di tangan siapa? Allah. Dia yang memiliki hidup kita, mati kita, rezeki kita, ajal kita, kesehatan, keselamatan, semuanya tergantung kepada Allah satu-satunya. Nah, kalau kita meyakini hal ini, kenapa kita tidak berharap kepada Allah? Kenapa kita masih berharap kepada makhluk yang tidak bisa memberi manfaat secuil pun atau memberikan mudarat secuil pun? Jadi manusia nggak punya pengaruh apa-apa. Makhluk ini tidak bisa berpengaruh di alam dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sepenuhnya diatur oleh Allah. Rizki Allah yang memberi, menangkap, menjaga. Umur Allah, kesehatan Allah yang menjaga, Allah yang memberikan kesehatan. Udara semua milik Allah dan hanya Allah yang mampu menyalurkan, memberi. Tidak ada satupun selain Allah. Nah, keyakinan semacam ini membuat seorang muslim ketika dia beramal saleh, dia tidak menoleh kepada makhluk. Makhluk ini miskin, ya. Manusia ini miskin, lemah, tidak berdaya, tidak mampu menambah, tidak mampu mengurangi. Ya. Di pujian mereka tidak menambah sedikit pun, celaan mereka tidak mengurangi sedikit pun. Nah, kalau seperti ini buat apa? Kalau kita yakin seperti ini, buat apa kita beramal untuk makhluk, mencari muka makhluk, mencari pujian, mencari mereka tidak berpengaruh sedikit pun kepada kita, ya. Nggak ada pengaruhnya. Sedangkan yang berpengaruh pada kita itu Allah Ta'ala. Kalau Allah ridha, kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau Allah murka, kita celaka dunia dan akhirat. Ya. Ini masalah dunia, manusia nggak bisa berpengaruh. Apalagi masalah akhirat, mutlak di tangan Allah. Kalau bicara akhirat, manusia raja-raja, penguasa nggak bicara semua, ya. Nggak ada yang berani bicara di akhirat. Nah, kalau dunia dan akhirat milik Allah seluruhnya, hidup dan mati kita di tangan Allah, ubun-ubun kita di tangan Allah, maka buat apa seseorang beramal untuk mencari muka manusia, mencari perhatian, mencari pujian manusia? Ya, apa manfaatnya? Ini, jadi pertama menyadari keagungan Allah Ta'ala, bahwa Allah pemilik segala-galanya, Allah satu-satunya yang mampu memberi manfaat atau mudarat. Ya. Dan ayat-ayat tentang ini sangat banyak. Seperti dalam ayat kursi yang sering kita baca, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya miliknya semua yang di langit dan di bumi. Semua yang di langit dan di bumi miliknya. Dan hanya Dia yang mampu memberi atau menahan. Di ayat yang lain di surat Fatir ayat yang kedua Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Apa saja rahmat yang Allah bukakan untuk hambanya, untuk manusia, maka tidak ada yang mampu menahan rahmat tersebut. Rahmatnya, kebaikan, rezeki, tidak ada yang mampu menahan. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak ada yang mampu menyalurkannya setelah Allah. Ya. Di semua kebaikan di tangan Allah SWT. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tempat kita semua bergantung, memohon dan memfokuskan harapan, keinginan, permohonan. Ya. Ini yang pertama, menyadari keagungan Allah Ta'ala, atau dengan kata lain, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya adalah hendaknya dia beramal, semata-mata untuk mengharap ridha Allah, supaya mendapat pahala Allah dan beruntung mendapat surga, serta selamat dari neraka, serta supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kiat yang kedua. Ini dia menghadirkan niat dalam hatinya ketika Anda beramal saleh. Saya beramal ini supaya diterima oleh Allah, supaya saya mendapat pahala dari Allah dari amal saya ini, sehingga saya beruntung meraih surganya dan selamat dari neraka. Ini menghadirkan dalam hati sebelum beramal, saya beramal semata-mata untuk Allah, ini untuk mengharap pahala dan ridha, supaya beruntung meraih surga dan supaya selamat dari neraka.
Dan yang ketiga, kiat yang ketiga adalah mewaspadai, hati-hati, ya. Selalu waspada agar jangan sampai motivator, ya, motivator penggeraknya dia beramal itu karena dilihat manusia atau supaya didengar manusia. Harus mewaspadai, harus sensitif, harus peka, ya. Jangan sampai yang menggerakkan dirinya ketika beramal itu adalah pandangan manusia, itu dilihat manusia atau supaya didengar manusia. Dia harus waspada. Nah kalau itu menginap dalam hatinya, segera diusir, segera ditepiskan, ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah berusaha sebisa mungkin menyembunyikan amal atau merahasiakan amal, hendaknya lebih disukai, lebih diusahakan daripada menampakkan amal. Jadi seorang yang mukhlis, dia berusaha sekuat mungkin untuk merahasiakan amalnya, untuk menutupi amalnya, jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai terdengar orang. Kecuali yang memang tidak bisa disembunyikan. Seperti apa? Salat 5 waktu, salat berjamaah. Gak mungkin seorang, saya kalau ke masjid riya nanti dilihat orang di shaf pertama. Sudah, saya salat di rumah saja supaya lebih ikhlas. Ini keliru, ya. Karena bagi laki-laki, bagi kaum laki-laki, mendatangi salat berjamaah di masjid ini hukumnya apa? Hukumnya wajib atau sunnah? Ada 2 pendapat, bahkan ada 3 pendapat, ya. Sebagian mengatakan sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Jadi mendatangi salat berjamaah hukumnya fardu kifayah, artinya wajib dari sekelompok dari masyarakat muslim harus ada yang datang masjid, fardu kifayah. Sebagian lagi berkata, sebagian ulama berkata sunnah muakkadah, hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah, disunahkan bagi laki-laki salat berjamaah di masjid. Sebagian lagi berkata fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki yang tidak punya uzur. Nah sekarang kita melihat kepada dalilnya dari 3 pendapat ulama, ya, tentang salat berjamaah bagi laki-laki. 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain. Sekarang kita lihat hadis. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sungguh aku bertekad, aku berniat serius, aku bertekad untuk menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar. Saya suruh seorang sahabat untuk mengumpulin kayu bakar. Kayu bakar untuk apa? Untuk membakar. Saya suruh seorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu saya perintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan, dan saya suruh seseorang untuk menjadi imam, jadi mewakilkan, ya. Mungkin Abu Bakar atau yang lain, tapi yang paling berhak Abu Bakar. Tapi hadisnya berbunyi, sungguh aku bertekad untuk menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar, lalu aku suruh untuk seorang memandangkan adzan dan mendirikan salat berjamaah. Lalu aku bersama sekelompok dari sahabatku memeriksa rumah-rumah kaum muslimin. Aku mendatangi setelah pemandangan adzan, ya, dan salat sudah ditegakkan. Aku akan memeriksa rumah-rumah orang-orang itu, dan kalau aku dapati ada seorang laki-laki yang sengaja meninggalkan salat berjamaah, akan aku bakar rumahnya, dan hadis ini sahih. Nah, seandainya salat berjamaah itu sunnah, bukan wajib, ya. Seandainya hukumnya sunnah muakkadah, apakah orang yang meninggalkannya terancam, dihukum, akan diancam dengan hukuman? Misalnya sedekah, ya. Apakah syariat menetapkan hukuman bagi orang yang meninggalkan ibadah sunnah? Misalnya sedekah. Apakah ada hadis mengatakan siapa yang tidak bersedekah maka dia diancam azab seperti ini, dia terkena hukuman seperti ini? Ada hadisnya? Tidak. Karena nama ibadah sunnah itu dilakukan, masya Allah, bagus, dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak ada dosa, tidak ada ancaman. Ada ancaman bagi seorang yang meninggalkan salat witir, salat rawatib, atau puasa Senin Kamis. Ada ancaman. Siapa yang tidak puasa Senin Kamis, ancamannya seperti ini. Siapa yang tidak salat witir, salat rawatib, diancam seperti ini. Ada? Tidak ada. Dan ini kalau kita amati semua dalil-dalilnya, tidak ada satu hadis atau ayat yang mengancam orang yang meninggalkan ibadah sunnah atau amal yang sunnah. Jika amal itu sunnah, ditinggalkan tidak ada ancaman. Nah, Nabi mengancam di sini dalam hadisnya. Aku bertekad untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku bertekad untuk membakar. Aku berniat serius, bukan sekedar terlintas.
hamamtu, aku berniat serius bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ketika meninggalkan salat berjamaah diancam dengan mau dibakar rumahnya. Nah kalau itu perkara sunnah, nggak mungkin Nabi mengancam untuk membakar rumah orang laki-laki yang meninggalkan salat. Berarti hukumnya bukan sunnah. Ya. Mendatangi salat berjamaah bukan sunnah. Kalau sunnah nggak bakal diancam untuk dibakar rumah. Kemudian kita lihat dalam hadis yang tadi itu, seandainya di kota Madinah itu mayoritas orang sudah hadir salat berjamaah, ada 2-3 orang yang salat di rumah, misalnya, sebagian besar, ya, katakanlah di Madinah ada 1000 orang, 995 orang sudah masjid, hanya 5 orang yang tidak masjid. Nah kalau itu fardu kifayah, kalau salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, maka dengan sekelompok orang salat berjamaah, kemudian segelintir salat di rumah sudah tidak masalah, karena sudah tertunaikan. Ya. Kalau salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, niscaya Nabi tidak akan mengancam membakar rumah orang yang tertinggal, karena yang tertinggal itu mungkin sedikit, karena para sahabat antusias untuk mendatangi salat berjamaah. Hanya orang-orang munafik yang lebih suka salat di rumah, karena mereka munafik. Nah kalau memang ini hukumnya fardu kifayah, niscaya tidak akan dibakar rumah orang-orang yang tertinggal dari salat berjamaah, karena sudah ada yang mewakili. Ya. Berarti hukumnya bukan fardu kifayah. Berarti ini Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berkata, salat berjamaah bukan sunnah muakkad dan bukan pula fardu kifayah karena hadis ini. Tapi yang benar adalah fardu ain. Nah apakah mungkin seorang merahasiakan di masjid, dia pakai pakaian menutupi dirinya? Kan nggak mungkin ya. Laki-laki keluar dengan terbuka bukannya. Nah amal yang tidak bisa dirahasiakan ya tampakkan, tapi tetap menjaga niatnya, ikhlaskan Allah. Tapi kalau bisa dirahasiakan, rahasiakan. Kalau itu bisa dirahasiakan, rahasiakan. Nah di sini saya teringat kisah Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Al-Mubarak. Seorang muridnya bercerita ya. Suatu hari Abdullah bin Mubarak tanya di majlisnya, ditanya, mana si fulan kok nggak hadir? Ceritakan dia nggak bisa hadir karena di penjara. Di penjara? Iya. Kenapa? Karena dia terlilit hutang, nggak bisa bayar hutang. Karena hutangnya banyak, yang memberikan hutang menagih, dia nggak mampu, akhirnya dia dihadapkan pengadilan, masalah diangkat kepada qadhi, maka qadhi memutuskan di penjara. Orang yang berhutang tadi karena belum mampu dia di penjara. Oh gitu. Dia berhutang kepada siapa? Dia berhutang kepada si A, sebulan. Malam harinya sudah gelap, Abdullah bin Mubarak datang bawa uang ke rumah si A. Dia berkata, berapa hutang si fulan kepadanya? Sekian ribu dirham. Baik, saya lunasi. Tapi dengan syarat, bisa lunasi dengan syarat jangan kau ceritakan siapa yang melunasi hutang. Jangan kau ceritakan bahwa aku yang melunasi hutang. Baik. Hutang dibayar, suruh lunas. Maka keesokan harinya orang itu datang pada hakim, qadhi, wahai qadhi, keluarkan orang itu dari penjara. Sudah ada yang melunasi hutang. Maka dia dikeluarkan dari penjara karena hutangnya sudah dilunasi orang lain. Keesokan harinya muridnya Abdullah datang ke majelis Abdullah. Setelah selesai pengajian, selesai orang pada bubar, dia menyendiri kepada Abdullah bin Umar berdua. Saya berkata, wahai syekhna, wahai guruku, subhanallah, saya mohon maaf tidak bisa hadir beberapa hari di majelismu karena saya dipenjara terkait dengan hutang. Tapi subhanallah, tadi pagi saya dikeluarkan oleh hakim dari penjara karena ada orang lain yang membayarkan hutang. Ada orang lain yang membayarkan hutang. Abdullah bin berkata, oh gitu, masya Allah, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah dan bersyukurlah kepada Allah dan doakan orang yang bersyukurlah kepada Allah dan doakan orang yang melunasi hutang. Iya, saya tidak tahu siapa yang melunasi hutang, tapi saya berdoa kepada Allah supaya Allah membalas kepada. Nah, sampai muridnya ini meninggal, sampai si Abdullah bin Mubarak meninggal, ini rahasia, tidak ada yang tahu. Ya. Kecuali salah seorang muridnya yang tahu masalah. Dia merahasiakan amal. Pernah suatu ketika dalam suatu jihad, ya, suatu peperangan ketika tentara Islam perang melawan tentara Dayna.
daerah Persia sana. Sebelum peperangan dimulai, ada seorang prajurit musuh, prajurit yang kafir, menantang perang tanding Mubarak. Dia berkata, prajurit yang gagah ini berkata kepada tentara Islam, siapa yang sanggup perang tanding 1 lawan 1, ya? Maka muncul dari tentara Islam seorang prajurit dan perang tanding. Dan tentara kafir ini, prajurit kafir ini berhasil membunuhnya. Lalu dengan bangga dia berkata, siapa lagi yang sanggup menghadapiku? Keluar orang lain, terjadi perang tanding dan terbunuh, syahid, ya. Si orang kafir ini lebih bangga lagi, siapa yang berani menghadapiku? Terus begitu sampai 6 orang, ya. Sampai 6 orang dari prajurit muslim keluar untuk menghadapi satu orang kafir yang gagah ini, semuanya syahid. Nah setelah itu dia berkata lagi, sekarang siapa yang sanggup menghadapiku? Pada kali yang ketujuh. Nah pada kali yang ketujuh ini, semua tentara Islam bungkam, diam. Karena baru tahu ini, mereka sadar ini prajurit yang gagah, yang kuat, nggak bisa dihadapi. Maka dia teriak lagi, ayo siapa yang berani menghadapiku? Masa dia dari sekian ribu, kalian nggak ada seorang laki-laki yang berani menghadapiku? Mana kekuatan kalian? Mana keimanan kalian? Gitu, ya. Kalian berkata kalau kalian mati masuk surga, ayo hadapi aku supaya masuk surga. Gitu. Maka Abdullah bin Mubarak yang ikut di situ, Imam Abdullah bin Mubarak, diam-diam dia keluar, bukan ke depan, dia ke belakang, ya. Dia meninggalkan barisan ke belakang, seolah dia ada hajat, ya, seperti ada hajat itu, dia meninggalkan barisan ke belakang. Nah, setelah jauh ke belakang, dia menutupi mukanya dengan kayak ninja gitu, ya. Kayak ninja, ditutupi mukanya, yang terlihat cuma sepasang matanya. Kemudian sebelum itu dia berpesan kepada seorang kawan, ya, kalau aku terbunuh, ini wasiatku. Dia sebutkan wasiatku ini. Kalau aku terbunuh, ini wasiatku. Ya. Dan kalau aku tidak terbunuh, jangan kau ceritakan, jangan kau katakan kepada seorang pun bahwa aku yang menghadapi. Jadi kalau aku menang, kau jangan cerita ke siapapun. Kalau aku kalah, aku terbunuh, laksanakan wasiatku seperti itu. Baik. Langsung dia hunus pedangnya, dia naiki kudanya, dihadapi musuh Allah. Terjadi perang tanding dan subhanallah musuh ini terkapar, tewas. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata, sekarang siapa yang sanggup menghadapiku? Muncul dari tentara kafir, prajurit, untuk menghadapi Abdullah bin Mubarak. Prajurit kedua ini tewas. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata lagi, siapa yang sanggup menghadapiku? Muncul dari tentara kafir orang ketiga. Perang tanding, terbunuh lagi. Sampai 6 orang. Sampai 6 orang yang muncul dari tentara kafir semuanya dibunuh oleh Abdullah bin Mubarak dalam perang tanding. Setelah itu Abdullah berkata lagi, sekarang siapa yang sanggup menghadapiku? Untuk kalian 7. Ya, setelah 6 prajurit tewas, dia berkata yang ketujuh kalinya, siapa yang sanggup menghadapiku? Dibungkam semua, ya. Tentara kafir bungkam, gak ada satupun yang berani menghadapi. Maka Abdullah kembali ke barisannya tanpa diketahui bahwa dia itu Abdullah bin Mubarak. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Dia merahasiakan amal, ya. Dan bukan 1-2 kali, banyak kasus-kasus Abdullah bin Mubarak ini merahasiakan amalnya dan banyak kasus. Dalam banyak kasus, ya. Ini. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku tidak melihat, ya, kecintaan manusia kepada Abdullah bin Mubarak, ya, dan juga keharuman namanya setelah meninggalnya, ya, keharuman namanya setelah wafatnya, kecintaan manusia kepada Abdullah bin Mubarak ini, kecuali karena dia banyak merahasiakan amalnya, karena banyak amal yang dirahasiakan. Jadi ini seorang yang ingin mewujudkan ikhlas, hendaknya dia berusaha sebisa mungkin merahasiakan amalnya. Terkadang kita dapati, ya, ada seorang ilmuwan, seorang doktor, seorang ilmuwan muslim, intelektual muslim, ketika dia menulis buku atau ketika dia dalam semua seminar dan sebagainya, kadang dipaparkan karya ilmiah seluruh buku-buku yang pernah ditulisnya ini, ya. Ini buku-buku yang pernah ditulisnya, ini seminar-seminar yang pernah diikuti. Jadi dipaparkan semua kebaikan. Untuk apa? Ya. Jadikan itu rahasia antara dia dengan Allah, ya. Rahasiakan itu. Kecuali memang tidak bisa dihindari, memang sesuatu yang dituntut, maka boleh ditampakkan dengan tetap menjaga amal. Ya. Jadi terkadang ada sebagian orang memaparkan, ya, membeberkan semua amal kebaikan. Ya. Biodata, ya. Dia pernah berdakwah di sini, dia pernah dipaparkan semua amal kebaikan. Untuk apa? Ya. Jadikan itu rahasia antara dirimu dengan Allah Ta'ala. Dan subhanallah, berapa hari yang lalu, ya,
telah berpulang ke rahmatullah, telah wafat seorang dosen di Universitas Al-Azhar, Dr. Usama Abdul Adi. Dr. Usama Abdul Adi. Kita nggak tahu nama, nggak kenal orang. Tapi ketika beliau wafat, yang menghadiri, yang mengiringkan jenazah itu puluhan ribu manusia menghadiri jenazah. Padahal dia bukan orang yang terkenal. Ya. Dan memang dia dosen di Universitas Al-Azhar, tapi dia tidak pernah mau tampil di televisi. Dia ditawar itu, wawancara, dialog ilmiah atau presentasi atau semacam di televisi. Dia tidak pernah mau menerima itu, tidak pernah tampil di media, baik di televisi, di TV, parabola, nggak pernah mau tampil. Ya. Dan dia sangat menjaga amalnya dan sangat tulus dalam mendidik murid-muridnya dan sebagainya, sehingga ketika dia meninggal, subhanallah ya, manusia berbondong-bondong menghadiri salat jenazahnya dan mengiringkan sampai pemakaman, sampai menjadi berita nasional di Mesir. Ya. Jadi berita nasional di Mesir, suatu hal yang tidak lumrah. Ya. Ada seorang alim meninggal yang menghadiri jenazahnya puluhan ribu, pawai luar biasa. Ya. Padahal dia bukan orang yang ketika hidupnya terpandang. Ya. Baik, jadi ini kiat yang ketiga itu rahasiakan amal sebisa mungkin. Dan itu amal yang lebih disukai. Ya. Kemudian yang keempat, kiat untuk mewujudkan ikhlas. Cara mewujudkan ikhlas adalah senantiasa melihat taufik Allah dalam setiap amal salehnya. Artinya begini, ketika seorang itu bisa melakukan amal saleh apa saja, hendaknya dia menyadari bahwa ini nikmat Allah. Seorang bisa salat malam misalnya 5 rakaat, 7 rakaat atau 11 rakaat. Ya. Setelah selesai, dia jangan merasa bangga, jangan merasa wah ini luar biasa amal saya. Jangan. Tapi hendaknya dia merasa alhamdulillah, ini nikmat Allah yang besar. Saya dimudahkan untuk salat malam. Atau ketika seorang itu menghatamkan Quran, atau dia bisa menghafal salah satu surat dari Al-Quran, bisa menghafal 1 juz, 2 juz, bisa istiqomah salat jamaah 5 waktu, bisa berbusana muslimah dengan baik, ya. Bisa berinfak, bersedekah sekedarnya. Maka setiap kali dia melakukan amal soleh, hendaknya dia melihat karunia taufik Allah di setiap amal soleh. Dia menyadari bahwa saya mampu melakukan ini karena dimudahkan Allah, karena diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsinya. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku hitung semuanya, aku save. Amal-amal kalian aku simpan, aku catat, tidak ada lupa. Semua amal-amal kalian aku save. Dan nanti akan aku balas di akhirat. Nah, kalau seorang itu mendapati kebaikan dalam amalnya di dunia ini, kalau seorang mendapati dirinya melakukan amal kebaikan, hendaknya memuji Allah, hendaknya memuji Allah, ucapan alhamdulillah. Ini taufik dari Allah. Dan kalau dia berbuat keburukan, maka jangan mencela kecuali dirinya. Kalau dia berbuat maksiat, berbuat keburukan, dia harus mencela dirinya dan mengakui dosa yang di hadapan Allah dan buru-buru istighfar. Ya. Jadi seorang muslim ketika dia tuntas melaksanakan puasa Ramadan ya dengan baik, tuntas melaksanakan qiyam Ramadan, atau dia pulang dari umrah, pulang dari haji, atau dia selesai melakukan amal saleh apa saja, yaitu puasa sunnah atau menghatamkan Quran atau salat malam atau apa saja, amal apa saja, setiap kali selesai melakukan amal, dia menyadari bahwa alangkah besarnya nikmat Allah padaku. Ya. Aku seorang hamba yang lemah, yang banyak cacat, banyak kekurangan. Langkahku dituntun oleh Allah sehingga bisa salat malam. Langkahku dituntun sehingga bisa hadir salat berjamaah. Aku dituntun sehingga bisa sampai ke tanah suci dan bisa pulang dengan selamat. Kalau bukan karena hidayah Allah, mustahil aku melakukan ini. Ini yang harus kita ucapkan. Kalau bukan karena taufik Allah, mustahil aku bisa istiqomah, mustahil aku bisa melaksanakan amal soleh. Jadi ini harus selalu menyertai setiap muslim dalam semua amal soleh yang dilakukan. Menyadari, meyakini bahwa dia bisa melakukan amal ini karena hidayah atau taufik Allah. Sehingga insya Allah dia selamat dari riya. Dia selamat dari riya, dari sum'ah. Karena dia tidak merasa ini perbuatan dirinya, tidak merasa ini prestasi. Ya. Ketika dia pulang umrah, pulang haji, dia tidak menganggap ini prestasi saya. Saya sudah keluar uang sekian juta untuk umrah, saya sudah khatamkan Quran, saya sudah hafal sekian juz.
Itu bukan prestasi, meskipun prestasi sebenarnya, tapi dia tidak menganggap itu prestasi dirinya, tidak menisbatkan amal itu kepada dirinya, tapi kepada pemberi taufik, yaitu siapa? Allah. Setiap dia beramal saleh, dia kembalikan sebabnya kepada Allah, dia kembalikan nikmat ini kepada Allah, bukan dia kembalikan kepada dirinya. Dia tidak melihat dirinya dalam setiap amal saleh, tapi dia melihat zat yang membantu, memudahkan dia untuk beramal saleh. Maka setiap kali dia beramal saleh, bertambah syukurnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga yang berikutnya nih, saya nggak tahu yang berapa, keenam mungkin ya, yaitu menganggap rendah dan sedikit amalnya, serta meyakini bahwa dia banyak kekurangan dalam melakukan amal saleh itu, dan tidak menganggap punya keutamaan, ya. Tidak menganggap punya keutamaan, apalagi telah berjasa kepada Allah, ya. Maksudnya begini, kalau seorang sudah selesai melakukan amal saleh, dia menyadari bahwa amal ini rendah, ya. Amalnya ini kecil, dan mungkin dalam pelaksanaannya banyak kekurangan. Misalnya dia bisa salat malam sekian rakaat, selesai dia menganggap amal saya sedikit dibandingkan para sahabat, ya. Amal saya ini sedikit dibandingkan salat malamnya Sufyan Ats-Tsauri misalnya, salat tadi. Sufyan Ats-Tsauri subhanallah, ya, pernah ketika dia setelah salat maghrib, dia salat 2 rakaat pada maghrib, ketika sujud, ya, dia tidak bangun dari sujud sampai terdengar azan isya. Dan tidak sedikit orang saleh yang dia salat malam dengan wudu salat isya. Jadi setelah itu dia salat subuh dengan wudu salat isya, artinya nggak tidur satu malam karena ibadah, karena tilawah. Jadi seorang yang sudah melakukan amal saleh, jangan buru-buru menepuk dada. Wah, saya sudah melakukan ini, jangan. Jadi harus menganggap amal saya ini kecil dan sederhana. Dan itu pun mungkin juga banyak kekurangan dan kelemahan. Mungkin sholat saya kurang khusyuk, saya kurang tadabbur, saya kurang semangat, kurang hadirkan hati, ya. Atau ketika dia puasa sunnah, ya, mungkin di tengah-tengah puasa pisan saya keceplosan. Jadi hendaknya seorang itu menganggap rendah dan sederhana amalnya. Sebesar apapun amal yang dilakukan, tetap dia melihat amalnya kecil dan banyak cacatnya, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, supaya tidak riya, ya, supaya dia selamat dari riya. Dan ada perkataan yang bagus dari Sa'di, Syekh Rahman As-Sa'di, dia berkata dalam tafsir itu berkata seperti ini. Sa'di berkata, sudah seharusnya bagi seorang hamba, ya, bagi setiap muslim, setiap kali dia selesai dari suatu ibadah, untuk buru-buru beristighfar kepada Allah dari kekurangan dari ibadahnya, ya. Jadi begitu selesai ibadah, segera istighfar, ya, beristighfar kepada Allah karena terdapat kekurangan atau kelemahan dalam ibadah, dan bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Jangan seperti seorang yang kalau dia sudah melakukan suatu ibadah, ya, kalau sudah menyempurnakan suatu ibadah, dia mengungkit-ungkit itu di hadapan Rabbnya. Dia merasa berjasa, manna biha ala rabbi. Dia merasa telah berbuat baik pada Rabbnya, ya, dan menjadikan dirinya punya kedudukan, ya. Jadi dia merasa dengan ibadah itu dia punya posisi yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, orang seperti ini sangat layak untuk dimurkai oleh Allah dan ditolak amalnya, ya. Jadi seorang yang setelah beramal saleh, dia merasa telah berbuat baik kepada Allah dan merasa bahwa amal salehnya ini membuat dia layak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi amalnya ini layak mengangkat dia ke maqam, ke posisi yang tinggi di sisi Allah. Dan dia telah beramal saleh, telah berbuat baik kepada Allah. Orang seperti ini akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, seorang hamba yang begitu selesai melakukan suatu ibadah, suatu amal saleh, dia istighfar kepada Allah, ya. Dia berbanyak istighfar kepada Allah karena kekurangan dalam amalnya, karena dia menyadari kekurangan dalam amalnya, dan bersyukur kepada Allah atas taufik dimudahkannya beramal saleh. Nah, orang seperti ini insya Allah akan diterima amalnya, ya. Ini, jadi menganggap rendah amalnya. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar setelah amal, sebagaimana dikatakan As-Sa'di tadi, ya. Memperbanyak istighfar setelah amal saleh. Amal saleh apa saja? Ya. Jadi setelah itu selesai melakukan amal saleh,
susul dengan istighfar sebanyak mungkin. Dan hal ini juga kita lihat dalam syariat atau sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat bahwa setelah kita salat, selesai kita salat, apa yang disunahkan? Zikir apa yang disunahkan? Begitu selesai salat, istighfar 3 kali ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu pula selesai haji, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma afidu." Kita jelaskan tentang manasik haji, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Kemudian tidaklah kalian kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi setelah wukuf di Arafah ya. Setelah wukuf di Arafah, setelah melempar jamrah, hendaknya kalian bertolak ke Mekah untuk tawaf ifadah. Wastaghfirullah. Ini di akhir-akhir manasiknya. Setelah selesai wukuf, jamaah haji hari ke-10 itu ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf di hari ke-10. Ini di akhir-akhir manasik haji. Allah berfirman. Kemudian bertolaklah kalian ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf. Wastaghfirullah. Dan beristighfarlah kepada Allah. Juga setelah selesai salat malam, setelah selesai salat tahajud, Allah berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang yang beristighfar di waktu sahar, di waktu akhir malam, setelah selesai salat malam, disusul dengan istighfar sebanyak sebisa mungkin. Ya. Ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri. Mereka orang-orang yang melewatkan malam dengan berdiri dan sujud ya. Melewatkan malam dengan berdiri dan sujud, setelah itu menutupnya dengan istighfar ya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa. Jadi bagaimana supaya bisa mewujudkan ikhlas? Berdoa kepada Allah supaya dikaruniai keikhlasan. Karena taufik di tangan Allah. Kita tidak bakal mewujudkan ikhlas tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau ingin kita ikhlas dalam beramal, banyak berdoa, banyak mohon kepada Allah supaya dikaruniai ikhlas, supaya dijadikan orang yang mukhlis. Doa misalnya mengatakan, Allahumma ij'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang ikhlas. Atau Allahumma rzuqni ikhlas. Allahumma waffiqni lil ikhlas. Ya Allah, berilah taufik padaku untuk ikhlas. Jadi supaya mewujudkan ikhlas, berbanyak doa mohon ikhlas, khususnya sebelum beramal. Sebelum kita melangkahkan kaki untuk beramal saleh, sebelum kita start ya, sebelum memulai amal saleh, berdoa kepada Allah supaya dikaruniai ikhlas. Setelah selesai beramal saleh, mohon kepada Allah supaya dikaruniai ikhlas dan supaya diterima amalnya. Ya. Jadi banyak berdoa kepada Allah, mohon ikhlas. Kemudian juga yang berikutnya, sarana untuk kiat untuk mewujudkan ikhlas adalah banyak mengingat akhirat dan membaca ayat-ayat atau hadis-hadis tentang akhirat. Bahkan lebih khusus lagi, membaca buku tentang akhirat. Akhirat mulai dari dicabutnya ruh, ya, mulai alam barzakh, apa yang nanti ditemui di alam barzakh, peristiwa-peristiwa di alam barzakh, di alam kubur. Kemudian di padang mahsyar, kemudian ketika dihisab, ditimbang amal, ketika melintasi sirat, melintasi telaga Al-Kautsar, ketika dihisab. Walhasil mempelajari, membaca buku-buku atau mendengar ceramah-ceramah yang intensif tentang akhirat. Jadi bukan sekedar baca sekilas-sekilas itu saja ya, tapi serius seperti kita meneliti ya. Seperti kalau misalnya antum mau nulis skripsi atau nulis suatu karya ilmiah, makalah ilmiah, itu kan baca buku ya, dengan serius, baca buku. Bahkan mungkin dari beberapa buku. Seperti itu. Pelajari akhirat ya. Kita harus serius mempelajari kehidupan akhirat, alam akhirat, mulai dari alam kubur sampai ke surga atau sampai ke neraka. Itu perlu dipelajari dan diingat, dibaca, diingat. Atau kalau ceramah kita dengarkan, ceramah tentang perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju surga, dan juga perjalanan menuju neraka. Baca itu ayat-ayat, hadis-hadis, perkataan para ulama tentang akhirat. Kenapa kita harus baca dan harus dekat, harus selalu secara berkala kita baca? Karena orang yang benaknya, pikirannya, hatinya selalu terikat dengan akhirat, dia akan merasakan, menyadari keagungan akhirat dan kecilnya dunia. Ya. Remeh, dunia ini remeh. Ya. Dunia yang disembah oleh sebagian manusia, dunia yang diagung-agungkan oleh manusia, itu dibandingkan akhirat kecil, tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi ketika seorang
hatinya terpaut pada akhirat, banyak mengingat akhirat, dia tidak tergiur oleh kesenangan dunia, sehingga tidak tertarik untuk dipuji oleh manusia. Nggak butuh dipuji oleh manusia, disanjung, dikagumi oleh manusia. Dia nggak butuh. Kenapa? Karena dia menganggap dunia itu kecil. Dunia dengan segala isinya kecil, tidak pantas diperjuangkan, tidak pantas dijadikan tujuan atau gaya. Ya, ini. Kemudian juga kiat yang berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, bergaul, berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas. Ini berpengaruh positif. Ini pengaruhnya nyata, sangat kuat sekali. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu. Ini Allah berfirman kepada Rasulnya dan untuk kita semua, ya. Bersabarlah dirimu untuk bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di setiap pagi dan petang, yuriduna wajhah, semata-mata menghendaki wajah Allah, mengharap wajah Allah. Jadi kita suruh bersabar, duduk bersama mereka, bersahabat dengan mereka. Mereka yang ikhlas ini. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh ke diri kita, ya. Akan berpengaruh ke diri kita. Jadi bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang gemar melakukan ketaatan dan ikhlas dalam amalnya, ini berpengaruh kuat dalam jiwa kita, ya. Ini juga salah satu cara mewujudkan ikhlas. Itu bergaul dengan orang-orang saleh yang mukhlis, ya, ikhlas. Yang tidak suka tampil, tidak suka diceritakan, tidak suka popularitas dan sebagainya, ya. Yang tekun, yang semangat beramal saleh tanpa menghiraukan penilaian manusia. Kita harus suka dengan orang-orang yang ikhlas. Kemudian juga di antara sarana mewujudkan ikhlas adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Banyak baca Quran, selalu baca Quran setiap hari. Baca Quran, kemudian pahami artinya. Baca Quran, tadabburi, pahami artinya. Ini akan mendorong seorang untuk ikhlas, untuk ingat akhirat, untuk zuhud terhadap dunia, ya. Ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini beberapa sarana, beberapa kiat untuk mewujudkan keikhlasan, ya. Jadi sekilas saya ulang lagi. Yang pertama adalah meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu di tangan Allah semata. Manfaat dan mudarat, kehidupan dan kematian di tangan Allah. Alam semesta milik Allah, dunia dan akhirat milik Allah. Sedangkan manusia tidak memiliki sedikit pun dari itu semua. Meyakini hal ini. Kemudian yang kedua adalah waspadai, jangan sampai seorang itu beramal karena ingin dilihat manusia atau ingin dengar manusia. Jadi waspadai seperti itu. Dan menghadirkan dalam hatinya niat. Dalam setiap amal itu menghadirkan niat untuk mengharap pahala Allah, supaya beruntung meraih surganya dan selamat dari neraka Allah. Itu yang dihadirkan dalam hati. Kemudian merahasiakan amal sebisa mungkin, merahasiakan amal-amal saleh. Kemudian melihat taufik Allah, menyadari taufik Allah di setiap amal saleh, menyadari taufik dan nikmat Allah di setiap amal saleh. Kemudian beristighfar setiap kali selesai melakukan amal saleh, beristighfar dan menyadari kekurangan atau kelemahan dalam beramal saleh. Nah, ini beberapa kiat atau sarana untuk mewujudkan ikhlas, ya. Dan juga terakhir tadi saya sebut berdoa, ya. Banyak berdoa kepada Allah, mohon supaya dijadikan orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau belum jelas, saya bersilakan.